عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita pada malam hari ini hadis yang ke-53 dari bab sabar, hadis yang terakhir pada bab sabar. Insyaallah berikutnya kita akan masuk pada babu as-sidq. Taib, dari Abi Ibrahim Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa intadhara hatta idza malat asy-syams qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa'a al-adu was'alu Allah al-afiyah wa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzil al-kitab wa mujriyas sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa hari di mana beliau telah berhadapan dengan musuh orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, beliau menangguhkan untuk berperang sampai matahari sudah condong ke barat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabatnya lalu berkata, wahai sekalian manusia, janganlah kalian berharap berjumpa dengan musuh
mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan. Wa idza laqitumuhum fasbiru, jika kalian berjumpa dengan mereka, dengan musuh, maka bersabarlah. Ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah kilatan pedang. Kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah, Zat yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang mengalahkan, menghancurkan Ahzab, ya, kelompok-kelompok orang-orang kafir yang memerangi Nabi SAW ketika perang Ahzab, hancurkanlah mereka dan berilah pertolongan kepada kami, menangkanlah kami atas mereka. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, muallif, ya, penulis kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa di sebahagian peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menanti waktu sampai matahari condong ke barat, dan tujuannya beliau sallallahu alaihi wasallam agar supaya pasukan kaum muslimin saat menghadapi pasukan orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, tidak dalam kesulitan menahan panas, ya, panas matahari. Kalau matahari sudah condong ke barat, itu sudah lebih dingin. Dan ketika matahari sudah condong ke barat, Nabi SAW berdiri di hadapan para sahabatnya yang ketika itu sudah siap untuk berperang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa khutaban daimatan thabitatan ka khutbati yaumil jumu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau, ya, senantiasa berkhutbah di hadapan para sahabatnya, dan khutbah yang tetap, yaitu seperti khutbah Jumat. Dan disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah Jumat itu seperti seorang panglima yang sedang memberikan semangat kepada pasukannya. Bersemangat, ya, beliau menyampaikan khutbah Jumat. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, tempat berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bergetar kalau beliau berkhutbah. Dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkhutbah sesuai dengan kondisi. Ketika dibutuhkan maka beliau berdiri, ya, berkhutbah, ya, sebagaimana pada kondisi yang disampaikan oleh, ya, Abdullah bin Abi Aufa, ya, di dalam hadis ini. Idza da'atil hajatu ilaiha qama fa khataba alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi katsiratun jiddan. Ini juga banyak sekali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada khutbah yang disampaikan oleh Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu ini, beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kalian
berharap, berkeinginan untuk berjumpa dengan musuh. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, la yanbaghi lil insan an yatamanna liqa'al aduwi wa yaqul Allahumma alqini aduwi. Ya, tidak pantas, ya, tidak layak, ya, seorang itu berharap berjumpa dengan musuh. Ya, dia mengatakan, ya Allah, pertemukan aku dengan musuhku. Itu tidak pantas. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Was'alullaha al-afiyah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, perintah beliau atau larangan beliau berharap bertemu dengan musuh. Ini memberikan isyarat kepada kita, jangan cari lawan, jangan cari musuh. Nah, Islam dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat, menjadi rahmat untuk alam semesta. Maka jangan mencari musuh. Minta kepada Allah supaya diselamatkan dari musuh. Tapi perhatikan pada kalimat selanjutnya, fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau berjumpa dengan musuh, ada musuh di hadapan kalian, kalian diuji dengan adanya musuh di hadapan kalian, maka bersabarlah. Jangan lari. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan di dalam hadis ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasbiru. Ya, bersabarlah untuk menghadapi, ya, musuh tersebut. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kita menjadi orang yang pemberani, ya, bukan orang yang pengecut. Kalau dalam dunia persilatan, pendekar itu dia tidak mencari musuh, berdiam. Tapi kalau ada musuh, ya, masih berdiam. Begitu musuh bergerak, dihantam, ya, tidak lari. Pengecut biasanya angkat dada, cari lawan. Begitu lawan ada, ciut, lari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, jangan mencari musuh, jangan berharap untuk berjumpa dengan musuh. Tapi kalau ada musuh, ya, isbir, bersabar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keselamatan dan bersabar dengan ujian itu. Adanya musuh itu bagian dari ujian atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian apakah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza laqitumuhum fasbiru, ay isbiru ala muqatalatihim. Bersabarlah untuk memerangi mereka. Wasta'inu billahi azza wa jalla. Dan mintalah pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Wa qatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dan hadapi mereka, perangi mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikun. Kita berperang dengan mereka untuk apa? Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau katakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu fihi
mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati dan dia belum pernah berperang, bahkan tidak terbesit di dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati dalam keadaan dalam satu cabang pintu kemunafikan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan memotivasi kita untuk membuat kekacauan lalu perang, bukan. Siapa yang membuat kekacauan, memprovokasi di negeri yang aman supaya terjadi perang, ya, itu bukan jihad, itu adalah perbuatan teror. Ya, ini perbuatan orang-orang Khawarij yang senang dengan keributan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang di antara kita takut untuk berbicara tentang masalah perang, masalah jihad. Padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para salafus saleh, ya, mempelajari masalah jihad. Kita mempelajari masalah jihad ini untuk menanamkan dalam jiwa kita, ya, dalam diri kita, jiwa seorang kesatria. Dan para pemimpin kesatria Islam itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling lembut menghadapi seluruh manusia, tapi beliau adalah orang yang paling tegas ketika berhadapan dengan kekufuran dan kesyirikan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah jihad, ya, motivasi tentang jihad, ini memberikan arahan kepada kita, ya, untuk melakukan apa? I'dad, ya, persiapan. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan, ya, untuk menghadapi mereka, menghadapi orang-orang di luar Islam. Ya, sesuai dengan kemampuan, kekuatan apa yang bisa kalian persiapkan. Dan kekuatan yang paling utama untuk dipersiapkan oleh seorang muslim menghadapi musuh-musuh Islam, kekuatan apa? Kekuatan akidah, itu yang pertama. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW 13 tahun beliau menguatkan akidah kaum muslimin. Padahal, ya, sebelum Islam sudah dikenal orang-orang Arab itu dengan fisik mereka yang kuat, senang berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Tapi lihat Nabi SAW, ya, ketika di awal-awal dakwahnya tidak pernah melakukan perlawanan. Ya. Padahal di antara sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang memang sudah dikenal. Demikian juga begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, belum langsung berjihad, belum langsung berperang. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal yang paling utama untuk kita persiapkan menghadapi musuh-musuh Islam itu adalah menguatkan akidah kita, tauhid kita. Kalau akidah seorang kuat, tauhidnya seorang itu kuat, ketika dia menghadapi musuh-musuh Islam, dia hanya bertawakal kepada Allah. Dia persiapkan fisiknya dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akidahnya rusak, fisiknya kuat, tetap masih ada yang dia ikat di perutnya. Masih ada yang dia ikat di perutnya, masih ada yang dia ikat di tangannya. Masih ada yang dia ikat di kepalanya. Kenapa ikat ini? Supaya orang tidak mudah palia. Dan pernah jemaah sekalian, ketika terjadi kerusuhan di mana, di Ambon, ini ujian buat kita masa itu. Saya sempat dalam perjalanan di kapal
bertemu dengan seorang pendiam, orangnya pendiam. Ya, perjalanan dari Bitung mau ke Jakarta. Nah, orang ini mau turun di Surabaya. Sempat cerita-cerita, ini orang diam terus bapak-bapak. Nanti sudah hari kedua, malam kedua, cuma berdua kita di barak itu, ya, naik kelas ekonomi. Baru dia buka suara, dia cerita. Karena sebelumnya ada yang bercerita, semangat sekali bercerita tentang kejadian di Ambon waktu itu. Dan begitu dia sudah turun di Makassar, nah, bapak ini bercerita, saya itu kemarin dek, panas telinga saya dengar itu bercerita itu. Tapi saya tidak mau tanggapi. Ya, kalau mau tanggapi wah bisa rame. Dia buka identitasnya. Dia bilang saya ini punya pasukan. Ya, pasukan yang dikenal dengan pasukan apa, saya lupa namanya itu. Termasuk yang diandalkan oleh kaum muslimin di Ambon untuk melawan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Tapi di akhir beliau bercerita, beliau kasih keluar satu, saya punya pegangan cuma ini. Terbungkus dengan kain merah, batu yang agak panjang. Saya punya pegangan cuma ini. Seketika itu apa yang beliau ceritakan sebelumnya langsung kayak buyar. Aduh, sayang sekali. Ya. Tapi pada saat itu beliau sampaikan, cuma saya berpikir, apa ini saya mau bawa terus atau saya buang saja? Beliau sempat mengatakan itu. Saya sempat katakan sama beliau, bagusnya Pak yang seperti ini tidak usah dibawa. Kalau yang seperti ini masih tetap ada, ini justru bisa berbahaya sama Bapak. Iya deh, mudah-mudahan ini tiba di tujuan, saya mau lepaskan semua ini. Mudah-mudahan ya beliau dengan ya ucapannya itu. Ya. Nah di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, punya fisik, ya fisiknya besar. Beliau sebutkan marganya itu Marasabesi. Ya, ada ya marga di Ambon itu. Marasabesi. Katanya Marasabesi itu marga lain daripada Al-Haddad. Ya, Marasabesi, besar badannya. Fisik kuat. Melawan orang-orang di luar Islam. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan akidah yang benar, itu berbahaya. Ikut dalam berperang, tetapi yang jadi pegangannya itu, yang jadi sandarannya itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati sahabat yang memakai gelang, ya. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada sahabat ini, apa ini? Ya, sahabat itu memberikan jawaban apa? Ini saya gunakan untuk menangkal penyakit, ya, penyakit demam. Apa kata Nabi SAW? Inzi'ha, tanggalkan itu, lepaskan itu. Kalau itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan pernah selamat untuk selama-lamanya. Engkau mati dalam keadaan ya gelang itu masih terpakai, engkau tidak akan selamat untuk selama-lamanya. Nah, itu adalah perbuatan kesyirikan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan yang dipersiapkan pertama oleh kaum muslimin untuk menghadapi musuh-musuh Islam adalah kekuatan akidah, tauhid mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian yang lain, ya, siapkan fisik, ya, keahlian, ya, ar-rimayah, ya, yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarilah anak-anak kalian memanah, apalagi berkuda, apalagi berenang, ya, ajari. Ya. Nah, ini termasuk apa? Bekal keterampilan yang dibutuhkan dalam kondisi-kondisi genting. Ya. Dari hadis ini juga jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
pesan Nabi SAW kepada kita, kaum muslimin harus siap. Tapi tidak boleh kita cari, tidak boleh mencari lawan, tidak boleh mencari musuh, tapi harus siap. Kapan kita tidak siap? Dari sisi akidah lemah, fisik juga lemah, keterampilan juga tidak ada. Begitu musuh datang, apa yang terjadi? Habislah kita. Ya. Kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin ini untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Ya. Ada satu kitab yang ditulis oleh siapa penulisnya? Ustaz, Mada khasiral alam an inhitatil muslimin. Apa yang dialami, kerugian yang dialami oleh dunia dengan runtuhnya kerajaan atau pemerintahan Islam. Ya. Saya lupa penulisnya. Situ beliau menyebutkan orang-orang Nasrani di negara-negara yang dulunya ya Nasrani, mereka mengeluh ya, ketika pemerintahan Islam tumbang. Mereka mengeluh. Kenapa mengeluh? Tidak lagi merasakan keamanan. Kalau pemerintahan Islam yang tegak, artinya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang tegakkan, maka semua terlindungi. Ya. Orang-orang kafir pun terlindungi. Bahkan Nabi SAW telah mengatakan di dalam hadisnya, siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, ya, seorang kafir yang ada dalam ya, perlindungan ya, hukum Islam, maka dia akan berhadapan dengan Nabi SAW di yaumil qiyamah. Ini orang-orang kafir pun terlindungi ya. Cuma memang ya sekarang orang-orang di luar Islam ya, membuat image ya, bagaimana supaya syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak tegak dengan image apa, sadis ya. Kalau Islam tegak maka akan terjadi ini, semua dipenggal dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kita lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW ketika di Madinah ya, Nabi SAW ketika masuk Madinah, apakah semuanya sudah beragama Islam? Tidak. Di Madinah itu ada Yahudi, ada juga sebagian kecil orang-orang Nasrani ya. Tapi mereka hidup damai dengan kaum muslimin ya. Berada dalam naungan pemerintahan Rasul SAW. Mereka akan diperangi kalau melanggar perjanjian ya. Mereka akan diperangi kalau melakukan keributan. Selama mereka tidak melakukan keributan, maka damai ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah kilatan pedang ya. Fal jannatu tahta dhilalis suyuf allati yahmiluha al mujahidu fi sabilillah, li'anna al mujahid fi sabilillah idza qutila sara min ahlil jannah ya. Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, surga berada di bawah ya kilatan pedang yang dibawa oleh ya para mujahid ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya. Karena seorang mujahid yang dia ikut berperang, tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terbunuh, maka dia masuk surga ya. Dan syariat tentang jihad ini jemaah sekalian ya, syariat tentang jihad ini yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang di luar Islam. Karena kalau kaum muslimin benar-benar mereka memahami tentang jihad ini dan mereka semua siap ya, dari sisi akidahnya, dari sisi fisiknya, sisi strategi dan sebagainya, siap untuk jihad ya. Orang-orang di luar Islam itu pasti ketakutan. Kenapa? Ya, ada satu perkataan dari tokoh ya misionaris mereka, kalian kalau mau menghadapi, kira-kira ucapannya itu ya, kalian kalau mau menghadapi orang-orang Islam,
selama menghadapi mereka dengan senjata kalian tidak akan menang. Ya, ini disampaikan kepada anggota-anggota misionarisnya. Kenapa tidak akan menang? Ya. Mereka orang-orang Islam itu berperang bukan untuk mencari hidup. Orang-orang Islam berperang bukan untuk mencari hidup. Apa yang dicari? Syahadah. Orang berperang mencari syahadah, kesyahidan. Sedangkan kita, kata dia, kita berperang itu untuk mencari hidup. Maka bagaimana jauhkan mereka dari syariat jihad itu? Bagaimana supaya mereka bisa jauh dari syariat ini? Jauhkan mereka dari sumbernya. Apa sumbernya? Al-Quran. Buat mereka lalai dengan Al-Quran, lalai dari mempelajari Al-Quran, lalai dari membaca Al-Quran, apalagi dalam menerapkan Al-Quran. Sehingga itu ketika kita bersuara, kita menyampaikan, kita harus menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu digembosi dengan ucapan apa? Ini orang-orang yang fanatik, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang radikal dan sebagainya. Padahal yang ingin kita terapkan itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyuarakan, ya, yang menggembosi ucapan-ucapan yang buruk seperti tadi itu bukan hanya dari luar Islam saja, tapi justru juga ada dari kalangan kaum muslimin. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita memulai dari diri kita sendiri, kita memperkuat, ya, memperkuat akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah modal, ya, modal kekuatan kaum muslimin. Ya. Modal kekuatan kaum muslimin itu ada pada akidah mereka, pada tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memiliki persenjataan yang canggih, ya, kalau akidahnya rusak, tauhidnya rusak, ya, tidak akan mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, dalam surah surah An-Nur, ya. Allah janjikan, ya, kepemimpinan, kejayaan, kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, kalau mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syaratnya. Perbaiki akidah kita, tauhid kita, akidah anak-anak kita, ya, tauhidnya anak-anak kita. Itu sumber kekuatan dari kaum muslimin. Dan kita dapati di zaman kita sekarang ini, ya, berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, ya, dan saudara-saudara mereka yang, ya, berada di kalangan kaum muslimin, ya, ingin meruntuhkan akidah kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala berada di bawah kilatan pedang. Ya. Dan ini kata beliau rahimahullah taala, seorang mujahid yang dia berperang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia terbunuh maka dia masuk surga, bahkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Tidak ada hisab lagi baginya, dan dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Dia akan dipertemukan dengan 72 bidadari, ya, darahnya, ya, berbau wangi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Ali Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka, orang-orang yang terbunuh, ya, di jalan Allah, yang berjihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih.
Ya, mereka bergembira, senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, kepada mereka. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Mereka juga memberikan ya kabar gembira kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Ya. Pada orang-orang yang mereka tinggalkan di belakang mereka, jangan ada rasa takut. Ya. Dan mereka pun tidak memiliki rasa takut itu. Jangan pula merasa sedih. Ya. Dan kita dapati jamaah sekalian, kalau kita baca sirah, ya sejarah, ya para pejuang Islam, ya dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Ketika mereka akan turun berperang melawan orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, musyrikun, dengan senang ya, gembira mereka menghadapi orang-orang kafir ya. Karena yang ada dalam pikiran mereka itu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi tujuan setiap muslim, kenikmatan yang abadi. Itu Nabi SAW katakan tadi yang kita sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang mati belum pernah berjihad, belum pernah berperang, ya, tidak pula terbesit di dalam hatinya untuk melakukan ya, perang dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam satu cabang kemunafikan. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyahidu idza qutila fi sabilillahi fa innahu la yuhissu bit-ta'nati aw bid-darbati. Seorang yang syahid ya, seorang yang gugur di medan perang itu ya, dia tidak merasakan tusukan apa tombak, tidak merasakan sabetan pedang ya. Tidak dirasakan. Ka'annaha laysat bisyai', ma yuhissu illa anna ruhahu takhruju minad dunya ila na'imin daimin abadan. Tidak ada yang dia rasakan ya ketika dia terluka di medan perang itu ya, kecuali dia merasakan ruhnya itu keluar dari jasadnya menuju ke tempat yang penuh nikmat yang kekal, yang abadi. Ada kisah di zaman tabi'in, ya, seorang dari kalangan kaum muslimin yang ikut berperang ya, kalau tidak salah yang menjadi qaid, yang menjadi panglima perang itu adalah Abu Qudamah, seorang anak muda yang ikut berperang dengannya ya, di malam hari dia bermimpi ya. Lalu kemudian dia sampaikan kepada Abu Qudamah, aku bermimpi ya. Sebelumnya itu dia sedang tidur ya. Lalu kemudian ya, teman-temannya yang lain melihat dia kok tertawa ya. Tertawa ya. Ya. Kemudian dia kaget ya. Dia ceritakan mimpinya, saya bermimpi datang ke satu tempat yang indah sekali, saya dijemput oleh bidadari-bidadari ya. Saya akan dibawakan ke satu tempat, di sana ada seorang bidadari yang sangat cantik jelita. Begitu saya hendak bertemu dengannya, langsung dia katakan, "La, bukan sekarang. Perjumpaan kita nanti besok." Ya. Diceritakan kepada teman-temannya, dan itu disampaikan kepada Abu Qudamah. Ya. Di besok hari terjadi ya, pertempuran sengit, dan anak muda ini termasuk yang korban, artinya yang terkena sabetan banyak. Dicari ya, Abu Qudamah mencarinya dan didapati sudah dalam keadaan ya, sudah di penghujung hidupnya, dalam keadaan sakarat. Tapi apa yang dia katakan ya, saya sudah mencium baunya surga ya. Saya akan bertemu dengan siapa nama bidadarinya yang dia sebutkan itu ya, Raihanah atau siapa, saya lupa namanya ya.
Saya sudah melihat dia, saya sudah melihat dia. Sampai kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dia meninggal dunia. Bertemu dengan bidadari surga. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid, darahnya ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah itu tetap segar, ya, mengeluarkan bau wangi. Dan orang-orang yang syahid di medan perang, di medan jihad, mereka dikuburkan ya dengan pakaian mereka, ya, dikuburkan dengan pakaian mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ya. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah kilatan pedang. Ya, orang yang gugur di medan perang, yang syahid, maka dia masuk surga. Syaratnya itu dia ikut berperang untuk meninggikan, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Pada bab niat telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang datang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fulan dia ikut berperang ya, karena kaumnya. Dia ikut berperang karena ini, ikut berperang karena ini. Yang mana yang syahid?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang syahid. Ya. Niatnya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minas sahabati radhiyallahu anhum Anas ibnu An-Nadhr. Ada salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas ibnu Nadhr. Beliau berkata, "Inni la ajidu rihal jannati duna Uhudin." Ya. Sungguh ya, aku mencium baunya surga duna Uhudin, ya, dari arah Uhud. Ya. Aku mencium baunya surga dari arah Uhud. Masya Allah. Ya. Dan ini tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Unzur kaifa fatahallahu masyamahu hatta shamma rihal jannati haqiqatan duna Uhudin. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, perhatikan Allah Subhanahu wa taala bukakan ya penciumannya sampai dia mencium baunya surga. Ya. Tsumma qatala hatta qutila radhiyallahu anhu. Fawujida fihi bid'un wa thamanuna darbatan ma baina sayfin wa rumhin wa sahmin wa ghairi dzalik. Faqutila syahidan radhiyallahu anhu wa lihadza qala alaihi salatu wassalam wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ya. Ketika dia berkata demikian, kemudian terjadi pertempuran dan ia meninggal, didapati pada jasadnya, pada tubuhnya bid'un wa thamanuna darbah. Ya, ada bekas pukulan senjata tajam musuh, 80-an bekas luka. Ada yang dengan pedang, ada yang dengan panah, ada yang dengan tombak. Luka-luka itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia ikut berperang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksud dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'lamu annal jannata tahta dhilali as-suyuf, bahwa surga itu berada di bawah kilatan pedang. Orang yang ikut berperang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal di medan perang, maka balasannya itu adalah surga. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah isya, adzan dulu. Kita lanjutkan setelah isya. Setelah adzan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma munzilal kitab
Ya Allah, zat yang menurunkan Alkitab, wa mujriyas sahab, ya, yang memperjalankan awan-awan, wahazimal ahzab, yang menghancurkan ya pasukan-pasukan, kelompok-kelompok orang-orang kafir. Ihzimhum wansurna alaihim, hancurkan mereka dan menangkan kami atas mereka. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadza du'aun yanbaghi lil mujahid an yad'u bihi idza laqiyal adu. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, selayaknya diucapkan oleh para mujahid, oleh orang-orang yang berjihad ketika ya mereka berhadapan dengan musuh. Ya, kalau kita lebih luaskan ya makna mujahid di sini, ya maka siapa yang berdakwah dengan Al-Quran, ingin menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lisannya, dia bersungguh-sungguh dalam dakwahnya, dia masuk dalam kategori mujahid secara umum. Ya. Kalau mujahid secara khusus itu mereka yang ya terjun di medan perang. Ya. Kalau dalam kondisi aman, ya maka para mujahid di sini adalah para pendakwah, ya orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat atau agama Allah Subhanahu wa taala. Fahuna, kata beliau rahimahullahu taala, tawassala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ayati syar'iyyah wal ayatil kauniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul ya dengan ayat-ayat syar'iyyah dan ayat-ayat kauniyah. Tawassala bi inzalil kitabi wa huwal Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertawassul dengan diturunkannya Al-Qur'an. Yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma munzilal kitab. Ya Allah, ya yang telah menurunkan Alkitab. Dan Alkitab di sini yashmal kulla kitabin. Ya, itu mencakup seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunul muradu bihi al-jins, ay munzilal kutub ala Muhammadin wa ala ghairihi. Ya, jadi Alkitab di sini dimaksud adalah semua kitab. Ya. Tidak hanya Al-Qur'an saja. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, termasuk dalamnya juga adalah ya suhuf. Ya. Wa mujriyas sahab. Kalau tadi ya munzila al-kitab itu adalah al-ayat syar'iyyah, ayat-ayat Al-Quran atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mujriyas sahab hadhihi ayatun kauniyah. Jadi berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan as-sahab. Sahab ini ya awan. Fas-sahabu musakharun bainas sama'i wal ardi la yajrihi illallah azza wa jalla. Ya. Jadi awan di antara langit dan bumi. Tidak ada yang memperjalankan awan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Law ijtama'at al-umamu kulluha bi jami'i alatiha wa mu'iddatiha ala an tujriya hadas sahab au an tasrifa wajhahu mastata'at ila dhalika sabila. Sekalipun seluruh manusia dengan alat-alat yang canggih mereka ingin mengarahkan awan ini mengarah ke barat misalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki awan itu ke timur, ya, maka manusia tidak akan mampu untuk mencegahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya kapan dia menghendaki sesuatu cukup dengan dia mengatakan kun fayakun. Ya. Jadi maka terjadilah. Kalau Allah katakan ya, awan itu mengarah ke timur, maka dia akan ke timur. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahazimal ahzab, fa inna Allah azza wa jalla wahdahu huwa alladhi yahzimu al ahzab. Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan, yang memporak-porandakan ya ahzab, ya pasukan-pasukan orang-orang kafir yang telah mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Ya, dalam perang Ahzab. Ya.
Wa min dzalika anna Allah hazzama al-ahzaba fi ghazwatil ahzab. Antaranya pasukan-pasukan yang dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Ahzab, ya, kelompok-kelompok yang telah mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan dengan Ghazwatul Ahzab ya, karena banyaknya ya pasukan-pasukan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikun, ya. Disebutkan aktsar min 10,000 muqatil haulal Madinah. Ya, kurang lebih ada ya, 10 ribuan ya, orang-orang di luar Islam yang sudah mengelilingi Madinah. Mereka ingin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin Allah taala hazamahum, tapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, memporak-porandakan mereka. Wa raddallahu alladhina kafaru bighairihim lam yanalu khaira. Allah Subhanahu wa taala ya menghantam mereka, memporak-porandakan mereka, orang-orang kafir ya. Dalam keadaan mereka itu ya mendongkol, ya marah, tidak mendapatkan kebaikan apapun. Fa arsala alaihim rihan wa junudan zalzalat bihim. Allah Subhanahu wa taala hanya mengirimkan kepada mereka angin kencang, angin topan, guncangan, ya Allah kirimkan kepada mereka, sehingga ya perbekalan mereka itu hancur, kemah-kemah mereka pun rusak ya, berhamburan. Wasara la yastaqirru lahum qarar, ya, tidak, mereka tidak bisa menempati lagi ya tempat mereka ya untuk mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak ada yang tersisa dari perbekalan mereka, diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian mereka pergi. Fallahu azza wa jalla huwa hazimul ahzab. Allah Subhanahu wa taala ya, dialah yang menghancurkan pasukan-pasukan lawan itu. Laisat quwwatul insan hiya allati tahzim. Nah, sini perhatikan jemaah sekalian ya. Bukan kekuatan, semata-mata kekuatan manusia. Bukan semata-mata kekuatan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekuatan fisik dan senjata, bukan. Ya. Bal al-quwwah sababun qad tanfa'u wa qad la tanfa'. Ya, bahkan kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu dia hanya sebab saja, hanya sarana saja, bisa bermanfaat dan bisa pula tidak bermanfaat sama sekali. Lakinnana ma'muruna bi fi'lis sababil mubah, lakinnal hazim haqiqatan huwa Allahu azza wa jalla. Tetap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh apa? Sarana-sarana yang mubah itu, sebab-sebab yang mubah itu. Tetapi yang memenangkan ya, sejatinya yang memenangkan kaum muslimin itu bukan kekuatan fisik mereka, bukan perbekalan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin? Kembali lagi pada masalah takwa ya. Ketakwaan mereka, ketauhidan mereka, benarnya akidah mereka. Mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sejarah ya sudah mencatat itu. Ya. Dalam perang Badar ya jumlah kaum muslimin sedikit. Kalau dibandingkan dengan kekuatan lawan, kekuatan orang-orang musyrikun ya, jauh sekali perbandingannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menangkan ya kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah berpesan kepada salah seorang panglima perangnya ya, yang kalian lawan ini ya, yang kalian lawan ini kalau dari sisi fisik mereka lebih besar, dari sisi persenjataan mereka lebih lengkap ya. Kalian tidak akan mampu untuk melawan mereka, mengalahkan mereka, kecuali dengan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sang panglima perang pun langsung menyerukan kepada pasukannya untuk memperbaiki ya, niat-niat mereka dan membaguskan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka dalam pertempuran itu. Karena yang tadi kita sebutkan bahwa kekuatan kaum muslimin itu ada pada akidah dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Fa fi hadzal hadits iddatu fawaid. Berapa faidah ya dari hadis ini yang bisa kita petik, disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Minha alla yatamannal insanu liqa'al adu. Jangan berharap untuk bertemu dengan musuh. Wa hadza ghairu tamanni syahadah. Ini ya lain dengan berharap untuk syahid. Kalau berharap untuk syahid ya berbeda dengan berharap bertemu dengan musuh ya. Karena syahid ya, mati syahid ya, sebagaimana yang dialami oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Di setiap medan perang beliau menang, tetapi gugurnya beliau bukan di medan perang, di atas ranjang, dan didapati semua luka beliau itu di mana? Di fisiknya, di jasadnya, semua bekas-bekas luka dalam jasadnya itu di bagian mana? Depan semuanya. Tidak ada lukanya di belakang. Ya. Itu dikatakan apa? Oleh para ulama bahwa beliau dalam peperangan tidak pernah mundur. Ya. Khalid ibnu Al-Walid. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap syahid ya tidak sama dengan ya berharap berjumpa dengan musuh. Jadi yang tadi kita sebutkan di awal, ketika kita berbicara tentang jihad ya bukan berarti memotivasi kita, memprovokasi kita supaya buat keributan supaya terjadi jihad. Ya, sebagaimana pemikiran orang-orang ya Khawarij ya, orang-orang yang senang dengan keributan. Pernah saya temui orang seperti ini ya. Ya, sekarang ini supaya terbuka medan jihad ya sudah kita bikin ya. Ada orang-orang seperti ini, dan mereka itulah yang membuat ya ini apa ya, manggis dan nanas ini sudah mereka itu ya. Nah waktu kami masih di Jawa Barat ada satu teman disampaikan sempat hampir di Manado katanya. Tapi si pembuat onar ini ya, begitu dia akan beraksi dihantam sama satpam hotelnya, kalah bela dirinya dengan satpam hotel, ya, tertangkap. Tujuannya ke sana apa? Kata kawan ini, tujuan ke sana untuk itu, untuk buat keributan supaya terbuka medan jihad kata mereka. Itu bukan jihad. Jadi kita mempelajari bab jihad ini untuk menumbuhkan apa? Jiwa-jiwa kesatria. Di saat sudah tiba masanya kita sudah siap dengan itu. Kita tahu ilmunya. Baik, tamanna syahadah jaizun wa laysa manhiyan anhu. Berharap untuk mendapatkan kesyahidan itu adalah ya boleh. Tidak dilarang, bal qad yakunu ma'muran bihi. Bahkan ya boleh jadi berharap syahid itu adalah sesuatu yang diperintahkan, sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan. Ya. Siapa yang mati dan belum pernah berperang, tidak pernah juga dia terbesit dalam hatinya untuk berperang, untuk mendapatkan kesyahidan dalam peperangan, dia mati dalam kondisi berada dalam satu cabang kemunafikan, wala'iyadzubillah. Amma tamanna liqa'al adu fala tatamannahu li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika. Jangan sekali-kali kita kaum muslimin jangan sekali-kali berharap berjumpa dengan musuh. Jangan mencari musuh, jangan mencari lawan, jangan. Ya. Dan kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam. Ya. Beliau selalu mengajak untuk keselamatan, untuk kedamaian. Kalau mereka ya melakukan makar-makar untuk menentang dakwah yang disampaikan ya baru kemudian dilawan ya. Itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di masa kita sekarang ini ada aturan-aturan tersendiri. Kalau sekarang kita berdakwah, kita datang misalnya ke kampung yang mayoritas mereka, misalnya kita dakwah sampaikan Islam, kemudian oh tidak langsung kita perangi, wah tidak, itu justru akan merusak ya. Karena kondisi kita ya saat ini dengan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jauh berbeda.
Pemerintahan yang ada di masa Nabi SAW jelas, ya. Pemerintahan para khulafa ar-rasyidin, ya, para pemimpin-pemimpin Islam selanjutnya yang ditegakkan adalah hukum Islam, sehingga itu jelas, ya. Adapun di masa kita sekarang, maka jihad yang kita gerakkan sekarang ini adalah jihadun bil Quran, jihad dengan Al-Quran, yaitu dakwah, sampaikan, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, mengatakan ucapan yang benar di hadapan hakim itu adalah jihad, ya. Ya, gurunya Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya, di masanya beliau katakan, ya, jihad yang paling afdal sekarang ini adalah jihadun bil, dengan apa? Bukan bis saif, ya. 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 Tapi dengan lisan, ya. Itu di masa gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ya. Karena kita menyaksikan kondisi kaum muslimin, ya, kondisi kaum muslimin apalagi di zaman kita sekarang ini. Kita berbicara tentang syariat Islam, justru yang menentang adalah kaum muslimin. Bagaimana kita mau berjihad? Yang kita lawan siapa? Ya kaum muslimin sendiri, ya. Ya. Maka ya kita tegaskan bahwasanya jihad kita di zaman kita sekarang ini, apalagi di negeri kita sekarang ini, adalah jihadun bil Quran, ya. Kita berjihad dengan Al-Quran, kita dakwahkan Al-Quran, ya. Ajarkan Al-Quran. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha an yas'alal insana Allah al-afiyah. Hendaklah seorang itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Li'anna al-afiyah was-salamah la ya'diluha syai'. Ya, keselamatan ini tidak ada yang sebanding dengannya. Ya. Keselamatan termasuk di sini adalah keamanan. Fala tatamannal hurub walal muqatalah. Jangan berharap terjadi perang, jangan. Walaupun mati di medan perang itu balasannya adalah surga, tapi jangan berharap terjadi perang. Lihat bagaimana Nabi SAW sebelum beliau mengangkat atau menabuh genderang perang, apa yang dilakukan oleh beliau SAW? Dakwah, mengajak dengan baik, mengirimi surat, mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak untuk hidup dalam naungan Islam. Kalau ada perlawanan, ada pembangkangan, ya, oh tidak, kita harus melawan. Nah, sudah, kalau begitu kita siap, ya, perang. Yang dilakukan oleh Nabi SAW yang pertama adalah mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan berharap perang. Was'alillah al-afiyah wan nasr lidinihi. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, keselamatan dan kemenangan, ya, untuk agamanya. Walakin idza laqital adu fasbir. Ini masyaallah, ini indahnya Islam. Jangan kita cari-cari perkara, tapi kalau sudah ada perkara di hadapan kita harus kita selesaikan. Ya, jangan cari-cari masalah. Kalau sudah ada masalah jangan lari dari masalah, selesaikan. Ya, itu kesatria. Kalau lari dari masalah, pengecut. Cari-cari musuh, begitu ada musuh lari, cari-cari masalah, begitu ada masalah lari. Nah, itu jaban, ya, pengecut. Satria itu ini sifat laki-laki. Kalau ada laki-laki yang lari dari masalah, wah, bukan laki-laki itu. Wa minha annal insana idza laqiyal aduwa fa innal wajiba alaihi an yasbir. Wajib, ya, bagi kita ketika berjumpa dengan musuh, ya, wajib bagi kita bersabar. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah fathbutu. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian berjumpa dengan fi'ah, ya, kelompok, ya, dari pasukan lawan, pasukan kafir, musyrik, fathbutu. Ya, maka tetaplah di tempat kalian. Wadhkurullaha katsira. Dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah banyak-banyak, la'allakum tuflihun. Ya, dengan itu mudah-mudahan kalian akan selamat, kalian akan menang. Wa athi'ullaha wa rasulahu,
wala tanaza'u, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wala tanaza'u, dan jangan apa? Jangan bertikai. Nah, fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Karena pertikaian itu akan menghilangkan kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Pertikaian itu jemaah sekalian melahirkan apa? Kelemahan. Pertikaian itu juga melahirkan jiwa-jiwa para pengecut. Dan pertikaian itu menghilangkan izzah, kekuatan kaum muslimin. Baik. Wa minha annahu yanbaghi li amiril jaish awis sariyah an yarfuqa bihim. Ini bagi pemimpin pasukan, dan ini juga kepada semua, hendaklah memiliki rasa iba, rasa apa? Sayang, memiliki sifat lembut kepada pasukannya. Wa alla yabda'al qitala illa fil waqtil munasib. Tidak memulai peperangan itu kecuali di waktu yang tepat. Sawa'an kana munasiban minan nahiyatil yaumiyah atau minan nahiyah al-fasliyah. Itu berkaitan dengan waktu yang tepat ini berkaitan dengan hari atau musim. Famathalan fi ayyamis shaif la yanbaghi an yataharra al-qital fihi li'annahu fihi masyaqqah. Ketika dalam kondisi musim panas, hendaklah tidak memulai peperangan di musim panas karena berat. Berperang di musim panas, kalau musim panas kita di Indonesia tidak seberapa. Kalau di padang pasir panasnya itu sampai 50 saja. 40 panas sekali. Tidak juga di musim dingin, karena di musim dingin sekali juga itu kesulitan. Ala kulli hal, sini seorang pemimpin dituntut untuk memperhatikan kondisi orang-orang yang dipimpinnya, kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya. Wa minha aidan annahu yanbaghi lil insan an yad'u bi hadzal du'a. Kemudian faedah dari hadisnya juga, seyogyanya setiap kita berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ini selalu kita baca. Karena sejatinya apa yang kehidupan yang kita jalani saat ini adalah sira' bainal haqqi wal batil. Perseteruan, pertempuran antara al-haq dan batil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu diistiqamahkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menolong kita, memenangkan kita dari orang-orang yang menyenangi kebatilan, yang menginginkan sunnah ini padam. Kita minta kepada Allah agar supaya Allah memenangkan kaum muslimin dan orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wa minha ad-du'a 'alal a'da bil hazimah. Mendoakan lawan, mendoakan musuh supaya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum a'da'uka wa a'da'ullah. Karena mereka sejatinya orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir itu adalah musuh-musuhmu, dan mereka juga adalah musuh Allah. Fa innal kafira laisa aduwan laka wahdak, bal huwa aduwwun lak wa li rabbika wa li anbiya'ihi wal malaika wa li rusulihi wa li kulli mu'min. Orang-orang kafir ini adalah musuh semuanya. Ini kalau kita berhenti di situ, musuh semuanya, nanti kalau ketemu di jalan, wah ini musuh, hatam. Tidak seperti itu. Tapi di sini kita harus menyadari, kita harus menyadari yang namanya musuh itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau kita tahu mereka itu adalah musuh, maka kita akan berhati-hati. Kita akan menjaga diri, karena mereka tidak akan pernah ridha dengan agama kita, tidak akan pernah ridha dengan Islam.
sampai kita mengikuti ajaran agama mereka. Ya. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya syaitan laknatullah alaihi itu adalah musuh kita, maka tentu kita akan berhati-hati dari perangkap-perangkap syaitan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, ya, musuh daripada orang-orang yang beriman, ya, musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, musuh para nabi dan rasul, musuh seluruh orang-orang yang beriman. Nah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fayambaghi laka an tas'alallaha daiman an yakhdhulal a'da minal kuffar wa an yahzimahum wa an yansurana alaihim. Maka ya seyogianya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menghinakan, ya, orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrikun, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dimenangkan atas mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ya ini pelajaran kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa kita membahas masalah jihad, masalah qital, masalah perang, ya, ini untuk menumbuhkan apa? Jiwa ksatria, ya, pada diri kita, mencontoh kepada Nabi SAW, bukan memotivasi kita atau memprovokasi kita, ayo sekarang kita perang, bukan. Kita mempersiapkan diri ketika tiba masanya, kita tidak tahu itu kapan, kita memiliki, ya, persiapan. Paling utama persiapan yang harus kita, ya, miliki itu adalah akidah yang benar, tauhid yang kuat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله